Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Julfadli dengan NIM F1G1240050, mahasiswa program studi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah basis data. Adapun tugasnya yang pertama yaitu kita akan membuat sebuah database berdasarkan studi kasus yang kita miliki. Dalam database tersebut nantinya ada 10 atribut dengan 5 jenis tipe data yang berbeda. Baik, kita langsung saja. Kita pakai Laragon. Langsung buka terminalnya. Di sini kita tulis perintah mysql root. Kemudian, dalam studi kasus saya ini, saya akan menggunakan sebuah database yang akan saya beri nama dengan toko online. Dalam database ini nantinya akan berisi tabel utama yang akan saya namai juga dengan produk toko. Tabel ini saya desain untuk menyimpan informasi penting mengenai produk yang dijual di toko online, sehingga proses pengelolaan stok, harga, serta masa berlaku produk dapat dilakukan dengan lebih teratur. Nanti atribut pada tabel akan saya sesuaikan dengan kebutuhan datanya. Baik, kita buat database-nya dengan perintah create database. Database saya beri nama dengan toko online. Nah, di sini ada query berarti database yang kita buat telah selesai. Selanjutnya kita lihat apakah database yang kita buat itu memang sudah selesai. Kita tulis perintah show databases. Nah, di sini sudah terlihat toko online yang kita buat, di mana toko online ini adalah sebuah nama database yang kita buat tadi. Setelah itu, kita akan menggunakan database ini untuk membuat 10 atribut tadi. Kita gunakan perintah use toko online titik koma. Nah, di sini ada tulisan database change, berarti database ini sudah siap kita pakai. Selanjutnya kita buat atributnya dengan perintah create tabel. Nama tabelnya saya beri nama produk toko. Untuk atributnya pertama ada kode produk, tipe datanya char dengan nilainya 10 lah. Setelah itu ada nama produk, tipe datanya varchar, agar nanti nama-nama produk ini bisa memuat karakter yang berbeda-beda. Ini saya beri nama 30-an lah. Setelah itu ada kategori. Ini tipe datanya varchar juga dengan nilainya 20. Setelah kategori ada merek. Ini namanya tipe datanya varchar juga, nilainya sama 20. Setelah merek ada stok, tipe datanya integer int dengan nilai 5. Setelah stok ada berat. Di sini berat saya gunakan tipe data desimal dengan nilai 5,2. 5 ini adalah jumlah digit secara keseluruhan dari beratnya nanti, berat produknya. Dan 2 ini adalah jumlah karakter yang ada setelah tanda koma. Misalnya 12,55. Begitu. Selanjutnya ada harga. Saya beri tipe data juga dengan desimal. Nilainya
12 lah, 12,2 juga. Setelah itu ada tanggal masuk, nilainya, tanggal masuk, tipe datanya, date, time. Setelah tanggal masuk ada tanggal kadaluarsa, tipe datanya sama, date, time. Tutup kurung, titik koma, enter. Nah, di sini tabelnya kita sudah buat dengan 10 atribut menggunakan 5 jenis tipe data yang berbeda. Setelah itu kita akan melihat apakah tabelnya ini tercantum dalam database-nya. Kita gunakan perintah show tables. Nah, ini adalah database yang kita buat, toko online, dan dalam database ini terdapat tabel yang kita beri nama produk toko tadi. Selanjutnya kita lihat apa-apa saja, atribut apa saja yang ada dalam tabel produk toko ini. Kita gunakan perintah dash, nama tabelnya produk toko. Nah, ini dia 10 atribut dengan 5 tipe data yang berbeda. Demikianlah pembuatan database sederhana yang saya beri nama dengan toko online, di mana dalam toko online ini ada satu tabel yang saya beri nama produk toko, di mana di dalamnya terdapat 10 atribut dengan 5 jenis tipe data yang berbeda. Baik, selanjutnya kita melangkah di tugas yang kedua, yaitu penjelasan mengenai acuan pemilihan jenis database. Pemilihan database sangat penting karena tidak hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga mempengaruhi cara data diakses, dikelola, dan dijaga keamanannya. Setiap aplikasi memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga pemilihan jenis database harus disesuaikan agar mendukung kinerja sistem secara optimal. Jenis database dipilih berdasarkan kebutuhan data. Jika data bersifat terstruktur dan berelasi, lebih tepat memakai SQL. Namun, bila data berupa dokumen, JSON, atau multimedia, NoSQL lebih sesuai. Volume data yang besar dan kompleksitas hubungan antar data juga menjadi acuan yang paling utama. Kemudian ada skalabilitas dan kinerja. Database dipilih sesuai kebutuhan kinerja sistem. Jika pengguna banyak dan pertumbuhan data cepat, maka database harus mendukung skalabilitas, baik secara horizontal dengan menambah server, maupun vertikal dengan memperkuat satu server. Setelah itu ada konsistensi dan keamanan. Sistem data dengan data kritis seperti perbankan membutuhkan konsistensi penuh. Sebaliknya, aplikasi media sosial lebih menekankan ketersediaan data. Keamanan juga harus dijamin melalui enkripsi, backup, dan kontrol akses pengguna. Kemudian ada biaya dan infrastruktur. Pertimbangan biaya meliputi lisensi, perangkat keras, dan pemeliharaan. Database open source seperti MySQL lebih murah, sedangkan yang berbayar seperti Oracle menyediakan fitur yang lebih lengkap. Infrastruktur lokal atau cloud juga mempengaruhi pilihan nantinya. Setelah itu ada yang namanya dukungan ekosistem. Pilih database dengan komunitas yang luas, dokumentasi jelas, dan dukungan bahasa pemrograman yang sesuai dengan proyek. Faktor ketersediaan tenaga ahli juga penting agar pengelolaannya nanti lebih mudah. Nah, contoh penerapannya, SQL ini cocok untuk sistem yang datanya terstruktur dan berelasi, seperti sistem akademik, keuangan, dan inventory. NoSQL lebih sesuai untuk aplikasi modern dengan data besar dan cepat berubah, contohnya e-commerce, IoT, dan media sosial. Sementara itu, untuk hybrid atau cloud, database digunakan bila sistem membutuhkan fleksibilitas lebih, misalnya menggabungkan keunggulan antara SQL dan NoSQL sekaligus. Nah, demikianlah tugas yang saya sampaikan, di mana tugas yang pertama yaitu membuat sebuah database dengan
10 atribut dan dimana di dalamnya itu terdapat 5 jenis tipe data yang berbeda. Kemudian ada tugas yang kedua yaitu menjelaskan mengenai acuan dalam pemilihan sebuah jenis database. Demikian dari saya. Atas salah dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.